Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar dalam haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, dihubungkan dengan belajar mengajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi merupakan pola umum tuntutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarahkan kapan hal dan bersifat praktis karena suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Pada mulanya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai cara penggunaan suatu peperangan. Seseorang yang berperang dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan. Ia akan menimbangkan bagaimana kekuatan pasukan-pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Poin yang kedua, komponen strategi pembelajaran fikih, yaitu penggunaan suatu jenis strategi pembelajaran dalam pelaksanaan atau pelatihan banyak ditentukan oleh tujuan mata pembelajaran, keadaan partisipasi, alat bantu belajar yang tersedia, keadaan fasilitas di dalam ruangan, waktu yang tersedia, tempat, dan sebagainya. Begitu juga dengan komponen-komponen strategi pembelajaran fikih yang harus diperhatikan. Berikut ini adalah komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal, bagian ini hanya melakukan atau merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berani. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student, maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar terhadap beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan partisipasi pembelajaran peserta didik, yaitu latihan dan praktek. Seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan tertentu, ataupun umpan balik. Segera terserah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil belajarnya, maka guru memberikan umpan balik terhadap hasil belajar tersebut. Melalui umpan balik yang diberikan oleh guru, peserta didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang merupakan kegiatan yang telah mereka lakukan itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau adapun suatu yang perlu diperbaiki. Yang keempat adalah tes. Serangkaian tes umum yang dilakukan
atau digunakan oleh guru untuk mengetahuinya, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum? Yang kedua, apakah pengetahuan atau sikap ataupun keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum? Yang kelima adalah kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow-up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh gurunya. Dalam kenyataannya, seringkali setelah tes dilakukan, selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. Yang pertama, hanya menguasai sebagian atau cenderung di atas rata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Jadi, kesimpulannya, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pelajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Atau diyakini bahwa berbagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh peserta pada dasarnya diarahkan agar terjadi proses belajar mandiri dalam diri siswa. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang baik belum tentu menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Karena itu, faktor pembelajaran sebagai manajer dari suatu kegiatan pembelajaran di kelas sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran tertentu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang dapat Ibu sampaikan dari awal hingga akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.